Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Mohon maaf jitu mutaakhiron. Mohon maaf agak terlambat tadi ada tamu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bil ams qad bahasna fi ma ta'allaq bi alamatil jarri. Kemarin kita sudah membahas tentang tanda i'rab jar wa kadzalika alamati nasbi dan juga tanda i'rab nasab. Kemarin kita sudah sampai pada alamatil jarri bil kasrati wal ya'i. Kemarin kita sudah membahas terkait tanda i'rab jar yang berupa kasro dan ya. Langsung saja kita langsung di yang nomor 3 yaitu fathah. I'rab fathah, i'rab jar yang mana tandanya fathah itu terletak pada isim ghairu munsharif. Sebelum masuk ke isim ghairu munsharif, teman-teman, pada dasarnya ada kalimat ketika tidak ada alnya itu dia harus ditanwin. Contoh, al-baitu kalau tidak ada alnya baitun. Al-madrasatu kalau tidak ada alnya madrasatun afwan. Alnya tidak disebutkan harus ditanwin. Jadi kalimat kalau nggak ada alnya itu ditanwin. Tapi kalau ada alnya tidak boleh ditanwin. Tidak boleh al-madrasatun, tidak boleh al-baitun. Jadi ketika tanpa al itu ditanwin. Madrasatun dan baitun misalnya. Muhammadun itu juga termasuk. Nah, ketika ada kalimat yang tidak ada alnya, tetapi dia tidak boleh ditanwin. Nah, itu yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Saya ulangi lagi. Ketika ada kalimat yang mana kalimat tersebut tidak ada alnya, kalimat isim khususnya, tidak ada alnya, akan tetapi tidak boleh ditanwin. Nah, kalimat tersebut disebut isim ghairu munsharif. Contoh, Aisyatu. Nggak boleh dibaca Aisyatun. Ismailu. Nggak boleh dibaca Ismailun. Zainabu. Jau'anu. Ahmaru. Nggak boleh ahmarun, teman-teman. Tayyib, itu yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Nah, sebelum saya lanjutkan ke tanda i'rab ghairu munsharif, berikut juga dengan jenis-jenis isim ghairu munsharif. Teman-teman ada yang ditanyakan, tafadhol. Paling ini Ustaz, apa mau bertanya Ustaz? Mm-mm. Selain tadi tidak ada al, kemudian tidak boleh apa namanya ditanwin ya. Untuk Ya, menjadikan bahwa dia itu isim dan besar itu apa saja? halo, lagi? Ya, halo. Tadi ada motor lewat. Jadi selain ada al dan tidak boleh ditanwin, Mm-mm. apa ciri lain Ustaz dari isim dan musharif itu? Misal tadi kan ada ahmaru, ada Mm. Aisyah itu kan, kalau Mm-mm. Aisyah oke, mungkin Aisyah segala macam. Ismail tadi kan nama-nama orang saja. Nah, Kemudian Hamaru kan bukan nama orang. Ada nggak ciri-ciri lain yang bisa kita jadikan bahwa itu adalah isim ghair musyarif? oke. Itu nanti masuk ke jenis-jenisnya ya.
itu nanti masuk ke jenis-jenis kalimat ini disebut isim huruf munsharif. Nanti baik, akan saya bahas baik. kalimat apa saja yang masuk kategori isim ghairu munsharif. Nah, sebelum itu saya tadi mukaddimah terlebih dahulu, yang mana ada kalimat isim ketika ada alnya, ketika tidak ada alnya itu wajib ditanwin pada dasarnya. Tapi ketika tidak ada alnya itu tidak boleh ditanwin, nah itu berarti isim ghairu munsharif. Itu terlebih dahulu mukaddimah dari isim ghairu munsharif. Teman-teman dirasa bisa dipahami, nanti akan saya lanjutkan ke i'rabnya terlebih dahulu, baru kemudian kategori apa saja yang masuk tergolong dalam isim ghairu munsharif. Ustadz, Nah, kalau nama kan tadi ya katanya isim ghairu munsharif. Tapi ya, ada juga nama yang pakai tanwin tuh. Ada nggak? ada Kayak Muhammadun, ada Ahmadun, tanwinnya. ya Muhammadun ada tanwinnya. Nah itu kok Ya, bisa? Itu kan dia, kenapa dia nggak masuk belum, dalam isim ghairu? belum. Saya belum Belum. menjelaskan sampai ke situ. Apa perlu saya Iya. jelaskan semuanya langsung? Kalau saya sendiri Ya itu oke lah menjelaskan tetap mukadimah tetap. terlebih dahulu. Mukadimah terlebih dahulu, perbedaan Oke isim ghairu siap. munsharif yang biasa dan isim yang biasa gitu. Kalau sudah dirasa paham ya, oh isim ghairu munsharif itu kalimat yang tidak boleh tanwin. Iya. Oh jika tidak berupa ghairu munsharif maka dia wajib ditanwin. Dah cukup itu dulu. Baru saya akan Iya. terangkan secara rinci setelah paham isim ghairu munsharif itu sendiri. Tayyib? Iya. Bisa dipahami? Kalau bisa, Iya, Ustaz. Ustadz. Tayyib. Oke, bisa dipahami ya. Sesingkat itu bisa dipahami ya. Karena belum saya jabarkan apa saja yang tergolong isim ghairu munsharif. Tayyib. Sebelum masuk ke situ ya, sebelum masuk ke apa saja kategori isim ghairu munsharif, saya akan jelaskan i'rabnya terlebih dahulu. Isim ghairu munsharif itu kan tandanya fathah, ya. Isim ghairu munsharif tandanya fathah. Ketika dia berupa i'rab jar. Jadi jarnya itu menggunakan tanda fathah. Contoh, min masajida. Jadi isim ghairu munsharif itu ketika didahului oleh huruf jar atau dibaca jar itu nanti tandanya fathah, teman-teman, bukan kasroh. Kalau isim biasa kan tandanya kasroh, seperti minal baiti, minal madrasati, minal mahadi, itu kan kasroh. Tapi kalau isim ghairu munsharif itu tandanya fathah. Contoh, min masajida, min aisyata, min ismaila, masalan. Jadi tandanya fathah, walaupun kemasukan huruf jar. Kapan isim huruf munsharif tandanya itu kembali ke hukum asal ketika ada alnya. Contoh, minal masajidi. Jadi kalau ada alnya itu hukumnya sudah kembali ke hukum asal. Ketika terdapat huruf jar atau didahului oleh huruf jar maka dibaca kasrah. Wajura bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakub ba'da al-rutif. Jadi isim huruf munsharif jarnya menggunakan tanda fathah bisa kembali ke hukum asal ketika terdapat al. Itu yang pertama, minal masajidi. Kalau tadi kan min masajida, tidak ada alnya, min masajida. Tapi kalau ada alnya, minal masajidi. Atau berupa mudhaf ilaih. Nah, wajura bil fatihati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakub ba'da al-rudif. Isim huruf munsharif itu kembali ke hukum asal ketika yang pertama ada alnya ya. Ada alnya ini.
Kedua, dia menjadi mudhof ilaih. Ini namanya mudhof ilaih. Tapi mudhof ilaih belum kita singgung ya, susunan idhofah. Ini mudhof ilaih. Oh, misalnya sini kita buat contoh ya. Ini yang ada alnya ya. Min masajidil madinati. Nah, ini dia terbuat dari mudhof atau menjadi mudhof. Ketika dia menjadi mudhof, itu nanti hukumnya kembali ke asal, kasroh. Nah, menjadi kasroh. Min masajidil Madinah, dari masjid-masjid kota. Jadi saya ulangi lagi, isim hurumun syarif, jernya menggunakan tanda fathah. Dia bisa kembali ke hukum asal ketika terdapat al atau menjadi mudhof. Atau disandingkan kepada kalimat lain. Min masajida ketika kemasukan al kembali ke hukum asal minal masajidi. Atau ketika dia jadi mudhof min masajidil madinati. Kaqauli nadhim wa jurabil fathati ma la yamdhurif malam yudhof aw yaku ba'da al-radif. Jar pada isim hurumun syarif dengan menggunakan fathah kembali ke hukum asal ketika terdapat al atau berupa mudhof. Nah, itu tadi penjelasan terkait i'rabnya, teman-teman. Barangkali ada yang bertanya terkait i'rabnya. Tafadhol. Teman-teman yang ditanyakan terkait i'rabnya? Mau visual, nggak ada pertanyaan? Terkait i'rabnya dulu. Tafadhol, labas. Silakan bertanya kalau bingung terkait i'rabnya. Masih mencerna Ustaz. Iya. Atau berarti saya ulangi lagi nih ya terkait i'rabnya. Oke, saya ulangi lagi. Tapi akhi Ibra, paham kan isim hurumun syarif itu ketentuannya gimana? Yang sempat mukadimah saya jelaskan. Iya, insya Allah. Saya paham ya. Jadi isim hurumun syarif itu kalimat yang tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin, ya kan? Kalau kalimat selain isim hurumun Nah, syarif itu boleh ditanwin. Tayyib. Kemudian i'rabnya, jarnya itu menggunakan tanda apa? Jarnya fathah. menggunakan tanda apa? Fathah. Kasroh. Fathah. Oh ya, fathah. Contoh, dalam hadis itu sering Aisyata. Kalau dia bukan isim hurumun syarif, itu nanti tandanya kan kasroh, teman-teman. Misalnya an Zaidin, an Muhammadin, an Baitin, an Madrasatin, ya kan? Tapi kalau isim hurumun syarif, itu nanti jarnya menggunakan tanda fathah. An Aisyata. Min masajida. Misalnya min syaraito. Oke? Nah, isim hurumun syarif ini bisa kembali ke hukum asal ketika terdapat al atau diberi al.
Contoh. Minal masajidi. Minas syaraiti. Oke, mafhum dari sini? Dia kembali ke hukum asal Mafhum. ketika ada alnya. Oke. Kemudian dia bisa kembali ke hukum asal ketika menjadi mudhof. Cuman masalahnya kita belum bahas mudhof. Mudhof itu ada di bab akhir. Mudhof itu kan ada susunan idhofah. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Pernah dengar teman-teman? Mudahnya itu dua kata yang digabungkan jadi satu. Seperti suratul Fatihati, Rasulullahi, Kitabut Thaharati. Itu namanya susunan idhofah. Nah, ketika isim waru musyarif ini menjadi mudhof, itu nanti hukum asalnya kembali kasroh ketika didahului oleh huruf jar. Jadi misalnya min syaraiti sholati misalnya. Termasuk syarat-syarat sholat. Nah ini syaraiti itu menjadi mudhof, ininya menjadi mudhof ilaih. Jadi kembali ke hukum asal ketika menjadi mudhof. Kalau tidak menjadi mudhof atau tidak ada alnya, maka dia dikasroh. Nah itu i'robnya teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Insyaallah Ustaz. Baik. Bisa dipahami? Masya Allah. Baik. Jadi saya ulangi lagi, isim ghair munsharif jarnya itu menggunakan tanda apa? Kata Fathah. Kapan kembali ke hukum asal? ketika jadi mudhof. Ada alif lam. Tidak ada huruf al. Ketika Mudhof ada ilaih. alnya atau menjadi mudhof. Begitu ya? Ya. Baik. Nah, ketika kita sudah mengetahui isim ghair munsharif itu apa, ketentuan i'rabnya itu apa, yang ketiga kita akan belajar terkait apa saja sih kalimat yang terkategori isim ghair munsharif, apa saja sih kalimat yang tidak boleh ditanwin. Nah, baik. Kalimat yang tidak boleh ditanwin itu ada kalanya satu sebab. Satu sebab dia tidak boleh ditanwin. Dan ada kalanya dua sebab dia tidak boleh ditanwin. Ya, ada satu sebab dan ada dua sebab. Gitu ya. Atau misalnya gini kalau dalam bahasa kita. Si Saula ini katakanlah dia tidak bisa ke Indonesia. Sebab pertama tidak punya paspor, ketiga tidak punya uang misalnya. Artinya itu sebab menjadikannya tidak bisa ke Indonesia. Ya. Nah, dalam hal ini isim ghair munsharif itu mempunyai dua sebab. Satu sebab itu dia tidak boleh ditanwin. Sebabnya apa? Yang pertama, mengikuti wazan mafa'ilu. Jadi kalimat kok mengikuti wazan mafa'ilu seperti masajidu, daqaiku, dia tidak boleh ditanwin. Ya, pokoknya kalimat yang menyerupai wazan mafa'ilu seperti masajidu, daqaiku, makatibu, itu tidak boleh ditanwin. Yang kedua mengikuti wazan mafa'ilu. Contohnya kayak masobihu, mafatihu, itu masuk ke masajidu ya. Wa ma asbaha dzalik, dan lain-lain yang mirip dengan wazan mafa'ilu. Nah, itu tidak boleh ditanwin. Enggak boleh masajidun, tidak bisa. Kalau masjidun boleh. Masjidun boleh, tapi kalau masajidun enggak boleh.
Karena masajidu itu mengikuti wazan mafa'ilu. Itu. Sebab pertama lagi itu berupa alif tasniyah. Alif tasniyah itu alif yang menunjukkan makna perempuan. Alif tasniyah itu makna yang menunjukkan perempuan. Contoh alif maksurah, contoh kayak kubro. Nggak boleh kubron. Sughro, nggak boleh sughron. Atau kalau kita mudahnya itu mengikuti wazan fu'la. 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 Nah, seperti kubro, sughro, terus apa lagi? Uzma. Itu nggak boleh tanwin. Nggak boleh kubron. Nggak boleh uzman. Oke. Kemudian alif mabdudah. Sebelum hamzah itu terdapat alif. Contoh kayak hamro'u, zarqo'u, sofro'u. Itu nggak boleh tanwin. Nggak boleh sofro'un. Nggak boleh hamro'un. Nggak boleh. Atau ini kita bisa membahasakan mengikuti wazan fa'la'u. Tayyib. Lah ini sebab yang pertama. Dia itu hanya satu sebab saja. Sebabnya mengikuti wazan mafa'ilu, dan alif tasniyah. Nanti kalau dua sebab itu akan saya jelaskan setelah ini. Teman-teman ada yang tanyakan terkait sebab yang pertama dia terkategori isim ghairu munsharif? Tafadhol. Oke. Tafadhol bisual. Ada yang tanyakan teman-teman? Assalamualaikum Ustaz. Afwan Waalaikumsalam. Naam. baru gabung Ustaz. Afwan. Tayyib labas. Itu jadi penyebab satu sebab. Naam. Kalau kayak isim alam itu bukan satu sebab. Isim alam itu nanti masuk ke dua sebab. Dia di samping isim alam ini nanti dua sebab ini. Kalau isim alam bukan termasuk satu sebab, dia dua sebab. Habis ini saya terangkan. Teman-teman bisa dipahami yang satu sebab? Atau kalau bingung sebab-sebaban, minimal teman-teman kalau ada kalimat, menjumpai kalimat itu mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu, kemudian fu'la atau fa'la'u, itu dia pasti isim ghairu munsharif. Nah, gitu mudahnya. Fu'alu. Gimana? Fu'alu juga. Fu'la. Fu'la. Nah, fu'la sama fa'la'u. Ustaz Afwan, isim ghair munsharif itu sama kayak ini Bu Ustaz apa? Mamnu minal sarfi apa gimana Ustaz? Sama nggak Ustaz? Nah, sahih. Istilah lain itu mamnu'u minas sarfi. Atau Dulu. mudahnya dipahami itu tidak boleh ditanwin. Jadi dulu pernah belajar Ustaz, tapi Sahih. Afwan kalau judulnya sih belum pernah. Jadi lebih seringnya pakai bahasa Indonesia dan mungkin istilahnya yang agak berbeda kali Ustaz ya. Nah, sahih. Jadi mudahnya yang Uhti tahu sebelumnya itu mamnu'u minas sarfi, mudahnya dipahami itu isim yang tidak boleh ditanwin. Baik Ustaz. Syukran. Yang terkait wazan Ustadz, kalau yang pernah saya pelajari itu 6 isim berwazan fi'il, af'ala, af'ila'u, fu'alu, mafa'il, mafa'il. Gimana? Betul nggak itu? Oh, kalau di sini enggak. Oh. Mungkin
Itu masuknya kedua sebab itu nanti. Oh, Itu masuknya kedua sebab. Kayak Ahmadu. iya, Dia Amadu. selain isim alam, itu dia itu mengikuti wazan af'alu. Oh, gitu, dua sebab itu. Mm-mm. Ya, iya. Tayyib. Teman-teman ada ditanyakan terkait yang satu sebab ini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang dua sebab. Sedikit nih Ustaz, Afwan. Maksudnya satu sebab Mm-mm. itu apa ya Ustaz? Afwan, baru masuk. Nah, Maksudnya, labas. Jadi kalimat itu tercegah menerima mm-mm. tanwin itu karena ada sebabnya. Kenapa kok dia tidak bisa menerima tanwin atau tidak boleh ditanwin? Itu sebabnya ada kalanya mengikuti wazan mafa'ilu, fu'la, atau fa'la'u. Itu yang disebut dengan satu sebab. Ya, baik Ustaz. Tayyib. Nanti kalau Jadi, dua sebab, tayyib. iya, maksudnya, sebabnya sebab karena dia berwazannya Ustaz ya. Wazan. Mirip wazan itu. Baik, baik. Jadi ini perlu diingat betul. Kalau ada kalimat mengikuti wazan mafa'ilu, fu'la, dan fa'la'u, itu dia pasti Isim ghair isim munsharif. ghairu munsharif gitu. Tayyib, mafhum? Mafhum insyaallah. Tayyib. Yang kedua, karena dua sebab. Sebab pertama itu adalah nama orang. Isim alam. Sebab pertama. Sebab kedua itu karena mengikuti wazan fi'il. Dia punya dua sebab. Selain dia sebuah nama, dia juga harus mengikuti wazan fi'il. Yang pertama wazan fi'il berupa af'alu. Atau yang menyerupai fi'il. Seperti Ahmadu. Itu kan kayak fi'il af'alu. Kemudian Yazid. Itu kan seperti fi'il yaf'ilu. Mirip gitu loh. Mirip dengan kata kerja fi'il. Jadi dia selain nama, dia juga mengikuti wazan fi'il. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dia nama orang, di dalam kalimatnya juga terdapat alif nun. Seperti Usmanu, Sulaimanu, apalagi? Lukmanu, Imronu. Jadi Imronun nggak boleh. Usmanun tidak boleh. Sulaimanun tidak boleh. Tayyib. Kemudian yang ketiga, selain dia nama, dia juga mu'annas atau perempuan. Seperti Fatimatu. Nggak boleh Fatimatun. Aisyatu. Nggak boleh Aisyatun. Zainabu. Pokoknya digunakan untuk nama perempuan. Khadijatu. Nah, itu tidak boleh ditanwin. Sebab apa? Sebab dia berupa nama dan juga berupa mu'annas. Tapi kalau mudakar, boleh-boleh saja, asalkan tidak mengikuti wazan fi'il, seperti Muhammadun, Zaidun, Bakrun. Nah, itu semuanya itu bukan isim ghairu munsharif, karena dia bukan mengikuti wazan fi'il, atau tidak mengikuti wazan fi'il. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini ajam. Ajam ini nama non-Arab. Bukan orang Arab, seperti Ibrahimu, Ismailu, itu bukan orang Arab, non-Arab. Itu nanti tidak boleh ditanwin. Ismail, Ismailu, nggak boleh Ismailun. Gitu teman-teman. Lah bagaimana caranya kita mengetahui dia itu bukan orang Arab?
bukan nama dari orang Arab. Yang pertama, kita lihat di Al-Quran. Misalnya dia itu kok sebuah nama, tapi kok tidak ditanwin, nah itu pasti dia bukan orang Arab asli. Itu yang pertama. Yang kedua, baca-baca dari kitab-kitab sejarah. Nah, itu caranya mengetahui dia nama Arab atau bukan. Soalnya seakan-akan nama orang Arab, tapi bukan orang Arab. Seperti Ibrahimu itu bukan orang Arab. Ajam itu non-Arabi. Laisa minal Arabi, bukan orang Arab. Kemudian saya lanjutkan sekalian. Yang kedua Berarti adalah berupa nama sifat. yang Yang kedua berupa sifat. Sifat dan juga mengikuti wazan fi'il, af'alu. Seperti asfaru, nggak boleh asfarun. Kan sifat dia. Abyadu, aswadu, nggak boleh aswadun. Dia selain sifat, dia juga mengikuti wazan fi'il. Kemudian seperti sakronu. Sakron itu kan mabuk. Sakronu. Ziyadatu alif nun. Akhirannya ditambah alif nun. Seperti lapar. Jau'anu. Kenyang. Syaba'anu. Za'lanu. Kaslanu. Nggak boleh kaslanun. Nggak boleh. Dia tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia mempunyai dua sebab. Sebab pertama dia berupa kata sifat. Sebab kedua dia terdapat alif nun di belakangnya. Gitu. Taib, itu tadi penjelasan singkat terkait isim huruf munsharif. Walaupun di kitabnya tidak dijelaskan ya. Di kitabnya tidak dijelaskan secara rinci. Tapi Ana coba untuk menjelaskan biar teman-teman bisa mengetahui apa saja kategori dari isim huruf munsharif. Tafadhol bisual in kuntum la tafhamun. Kalau sekiranya ada yang ditanyakan, tafadhol bisual. Afwan Ustadz, yang tadi wazan yang 21 yang tak tanis itu ya Ustadz ya. Untuk nama perempuan itu Perempuan. yang lebih dari 3 huruf ya Ustadz. Betul nggak Ustadz? Misalnya kayak Hindun. Hindun, kalau Hindun kan dia menerima tanwin ya Ustadz. Betul nggak Ustadz? Atau Iya. tidak salah? Dia menerima tanwin. Sahih. Berarti yang lebih dari 3 huruf gitu ya Ustadz ya? Sahih. Ya Ustadz. terus juga harus ada itunya kali itu tamar butonya ya. Enggak juga Hindun. Ya Hindun maksudnya nama perempuan, jadi tidak semua nama perempuan asli. Oh iya. Ya maksudnya nama perempuan yang ada tamar butonya kayak bentuk Fatimah ini berarti dari munsharif. 4 huruf. Kalau misalnya ada 3 huruf nama perempuan apa ya yang ada? Bisa. Berarti Terus untuk yang nama ajam berarti kita misalnya orang Indonesia berarti kita masuknya ke ya ke ajam ya Ustaz ya, yang non Arab. Non Arab. Ya, non Arab. Berarti nama saya non Arab. Sama. Baik Ustaz. Kalau ini ada nama yang diakhiri alif lainah juga masukkan UGM. Contoh? Alif lainah contohnya apa ya? Musa mungkin ya. Musa. Nama asing dan alif lainah. Aywa. Kalau itu nanti dia sudah pasti itu. Nggak boleh ditanwin. Iya, karena kemarin ya Ustaz. Karena yang sempat kita bahas itu. Kalau di catatan saya ada wajan fu'alu, contohnya Umaru. Itu contoh 2 ya, 2 sebab fu'alu. Ya. Dia selain nama juga mengikuti wajan fu'alu. Umalu, zuhalu. Saya ambil yang umum-umum berada di kitab.
Juga Ustadz, Mafi soal teman-teman? nama Ya. kota atau nama negara yang tidak diawali al, katanya tidak diawali al, Mm-mm. masuk Gimana? IGM. Nama kota atau nama negara yang tidak diawali al itu juga masuk IGM. Ya, dia masuk isim musyarif. Contohnya seperti Makkah. Iya, makata gitu ya. Dia selain nama negara, dia juga terdapat tak taknis. Hmm. Makanya bacanya bimakkata bukan bimakkatin ya. Bimakkata. Maulituhu bimakkata wa hijratunu. Tolong dijelaskan lagi yang itu Ustaz, yang wazan fi'il itu. Gimana? Yang nomor 1. Wazan, ya betul, nomor 1, tolong jelaskan. Oke. Gini mudahnya. Kalau ada kalimat sebuah nama, lah namanya ini mirip dengan fi'il, kata kerja. Yang wazan itu kan fa'ala yaf'ulu, af'ala yuf'ilu. Dia kan mirip dengan wazan tersebut. Contoh kayak Ahmadu. Itu mirip dengan wazan af'alu. Yazidu itu mirip dengan wazan yaf'ilu. Nah, ketika ada kalimat kok mirip dengan wazan fi'il, itu nanti isim ghairu munsharif. Gitu, akhi. Jadi isim tapi mirip fi'il gitu ya Ustaz ya. Ya, isim mirip fi'il. Ya, baik. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Tayyib. Alhamdulillah. Jadi misalnya Ahmadu kemasukan bi, jadi gimana? Bi Ahmada. Bi Ahmada, sahih. Misalnya Fatimah tuh kemasukan min. Min Min Fatimata. Fatimata. Min Fatimata. Kalau masjidun kemasukan min. Min Masjidin. Min masjidin. Kalau masajida kemasukan min. Jadi gimana? Min Min Masajida. Masajid. Masajida. Kalau al-masobihu kemasukan min jadi gimana? Min Minal masuk. masabihi. Minal Apa? masobihi. Nah, Min. Tayyib, indakum as-soal qabla nastamir al-madah. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan materinya? Tafadhal bisoal. Hafiz. Mafi. Al-akhar, yang lain? Maafi. Tayyib. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku tining sih. Tapada Ustaz enggak? Oh, gitu. Nah, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'uli ma madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Wal jazmi 'alamatani as-sukun wal hadfu. Untuk jazmnya ini terdapat 2 tanda, yaitu sukun dan al-hadfu, membuang. Membuang. Fa amma sukunu fayakunu 'alamatan lil jazmi fi fi'lil mudhari' as-sahih akhir. Adapun tanda sukun itu terletak pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Okay. Wa amal hadfu fayakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari' al mu'tal akhir.
Adapun al-hadfu atau membuang itu bertempat pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Wa fil af'al khamsah allati rafu'a bi tsabatin nuni, dan juga afal khamsah yang ditetapkan nunnya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Jazm yang pertama kan tandanya sukun. Dia bertempat pada fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' shahih akhir itu apa? Fi'il mudhari' yang tidak diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilat itu seperti alif, wawu, atau ya. Kalau fi'il mudhari' itu tidak diakhiri oleh alif, wawu, atau ya, itu nanti dia berupa fi'il mudhari' shahih akhir. Contohnya, misalnya lam yadrus. Yadrus ini kan akhir kalimatnya kan berupa sin ya, bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Nah, ketika fi'il mudhari'nya demikian, maka tandanya sukun. Itu namanya fi'il mudhari' shahihul akhir. Kemudian yang kedua, membuang nun, hadfun nun, itu bertempat pada af'al khamsah. Af'al khamsah. Kemarin sempat kita bahas af'al khamsah, rafa dengan tanda apa teman-teman? Af'al khamsah, rafa dengan tanda apa? Hadfun nun. Subutun nun. Subutun nun. Menetapkan nun, ya Ustaz. Subutun Nah, nun. nasabnya dengan tanda apa? Nasabnya dengan alif. Harfun nun. Hadfun Membuang nun. nun. Jazmnya dengan tanda apa? Kun. Subutun. Nun juga. Arpunun. Harfun nun juga. Jadi af'alul khamsah, nasab dan jazmnya itu tandanya hadfun nun, membuang nun. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuang huruf ilat ketika berupa fi'il mu'tal akhir. Oke. Sebelum saya lanjutkan sekalian ya keterangannya, biar teman-teman nggak tanya nanti. Atau nggak tanya yang mana belum saya terangkan. Oke. Fi'il mudhari' itu kan ada dua jenis susunan kalimatnya. Ya. Yang pertama berupa shahih akhir. Shahih akhir tadi itu apa? Sempat saya jelaskan. Fi'il mudhari' shahih akhir. Yang asli yang tidak menerima atau yang tidak ilat. Ya, Oke. Yang tidak ada huruf ilat di akhirnya, tidak ada alif, wawu, atau ya. Nah, ketika fi'il tersebut berupa shahih akhir, maka jazmnya menggunakan tanda sukun. Sukun. Seperti lam yunadzim, la tadrus. Nah, itu nanti sukun. lam tadir. Namun ketika berupa fi'il mu'tal akhir, itu nanti tandanya apa? Hadfu harful ilat. Membuang huruf ilat. Huruf ilatnya ya. Harus. Contoh, ini. Yada'u. Ini kan akhirannya berupa apa teman-teman? Wawu. Sukun. Wawu. Yatslu. Akhirannya berupa apa? Wawu. Yarmi. Akhirannya berupa apa? Ya. Ya. Yakhsha. Akhirannya berupa apa? Alif. Bedanya tahu alif sama ya di situ? Iya, Ustaz. Tayyib. Mudahnya dipahami adalah ketika ya itu ada titiknya. Kalau alif tidak ada titiknya. Oh Tayyib. gitu. Alif di sini bukan berarti alif yang tegak lurus itu ya. Itu alif bengkok berarti. Ini alif bengkong, tidak ada titiknya. Nah, ketika ada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir yang diakhiri oleh huruf ilat, itu jazmnya menggunakan tanda hadfun nun. Jadi lam yada'u, ini kan aslinya ada wawunya. Iya. Ya kan?
Jadinya Ada wawunya. wawunya Ketika kemasukan amil jawazim, wawunya dibuang. Lam yada'u. Iya. Atau lam yarmi. Lam yaro. Lam yaro. Tidak ada yaknya. Tidak ada alifnya. Baik. Tapi kalau kemasukan amil nawasib, anlan idan kai, itu nanti harokatnya fathah. Contoh, ayyada'wa, ayyarmiya, ayyaghzuwa. Jadi harokatnya fathah. Tapi kalau didahului oleh amil jawazim, yang mana menyebabkan dia i'rabnya jazm, tandanya membuang huruf ilat. Hadfu harful ilati. Nah, baru jadi nasabnya saya malah ulangi lagi. I'rab jazm yang pertama tandanya sukun. Kapan sukun? Ketika berupa fi'il mudhari' sahih akhir. Kemudian yang kedua hadfun nun. Kapan hadfun nun? Ketika bertempat pada afal khamsah. Yang ketiga hadfur illati atau hadfu harfil illati, membuang huruf ilat ketika berupa fi'il mudhari' mu'tal akhir. Baik, teman-teman ada yang tanyakan? Tafadhol bisoal. Sekali lagi Ustaz, coba ulang lagi. Afwan Ustaz. Oh, ulangi lagi. Yang tadi apa namanya? Cepet sih Ustaz. Yang sukun bila sahihul akhir gitu Ustaz ya. Oke, baik. Jadi yang pertama sukun. Sukun itu kapan sukun? Ketika berupa fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir sudah tahu kan? Kayak yadribu, yaftahu, yansuru. Itu nanti berupa fi'il mudhari' sahih akhir. Ketika kemasukan amil jawazim, nanti i'rabnya jazm, tandanya sukun. Kemudian yang kedua, membuang nun. Itu bertempat pada af'al khamsah. Ya'maluna, kemasukan an menjadi ayya'malu. Tadhabina, kemasukan lam menjadi lam tadhabi. Lam yadhabi. Yaqra'una, kemasukan lam yaqra'u. Nunnya dibuang. Baik. Yang ketiga, membuang huruf ilat ketika bertempat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contoh, lam yarmi, lam yad'u, lam yaghzu. Yang mana pada dasarnya yaghzu itu ada wawunya. Tapi karena kemasukan amil jawazim, wawunya dibuang. Lam yaghzu. Itu. Ustaz, apa yang af'alul khamsah itunya apa aja Ustaz ya? Lupa. Nah, tayyib. Kemarin enggak masuk ya? Belum masuk. Ini? Tapi diterjemah ada loh diterjemahnya. Insya Allah. Begini. Anti. Huma, antuma, hum, antum, anti. Antum. Huma, antuma, hum, antum, anti. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ukti Ningsi bisa cross track di kitab nahwunya atau di kitab terjemahnya ya. Bebas mau terjemah kitab apapun aja, boleh Jurumiyah, boleh Imriti, boleh Nahwade. Kalau ada yang perlu tanyakan, tafadhal bisual, silakan bertanya. Baik Ustaz, syukran. Afwan. Ada pertanyaan teman-teman?
Tafadhal bisual. Afwan Ustaz, untuk harfu jazm sendiri ini kok baru banyak Ustaz, apa ada yang lain ya Ustaz? Harfu jar banyak, ada 20 kalau dalam alfiyah. Baik Ustaz. Kalau dalam jurumiyah sedikit, disebutkan sedikit. Minimal ukti hafal yang di jurumiyahnya ini dulu. Min ina an ala fi bilika dan harful qasam wawu ba ta. Pusing ya. Yes. Ya, sure. Saya ulangi lagi yang fi'il mu'tal akhir sama sahih akhir. Fi'il sahih akhir rafa dengan tanda apa teman-teman? Sahih, sukun. Rafa. Rofanya ya. Rofa. Rafa dengan tanda dhamma. Ya. Aduh ya Allah, lupa. Yu'allimu. Nasab dengan tanda fathah. Lan yu'allima. Jazm dengan tanda sukun. Lam yu'allim. Ya kan? Iya Ustaz. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir rafa'nya dengan tanda dhammah muqaddarah. Gak bisa yarmiyu, gak bisa. Yarmi ya yarmi. Yatlu ya yatlu. Yaghzu ya yaghzu. Itu nanti tandanya dhammah muqaddarah. Kemudian kalau nasab itu tandanya fathah dhahirah. Dhahirah itu tampak. Contoh seperti ayyarmiya, ayyatlua, ayyaghzua. Jadi fathah aja. Baik. Kalau i'rabnya jazm, hadfu harfil ilati, membuang huruf ilat. Contohnya lam yatlu, lam yaghzu, lam yarmi. Kalau lam yalid itu mu'tal akhir atau sahih akhir? Mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Ada jadi. Sahih akhir. Kenapa kok sahih akhir? Lam yalid. Nggak ada huruf ilatnya. Naam sahih. Tidak diakhiri oleh huruf ilat. Mudhari' sahihul akhir. Fi'il mudhari' sahihul akhir. Baik. Teman-teman ditanyakan? Mafi soal, nggak ada pertanyaan? Baik, Mafi. Kalau nggak ada, nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan wa iyyakum.